Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi ya Pak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sehat? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini, ada yang tahu kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Tidak. Baik. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia dengan tema Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Langsung saja baik anak-anak, langsung saja, jangan sesuai dengan tema Bapak Guru yang saya paparkan di atas, itu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia yang menjelajahi keindahan dan kelestarian. Menjaga kelestarian alam. Kita perlu ketahui tentang melindungi keanekaragaman hayati, yang dimana Taman Nasional menjaga ekosistem dan habitat bagi tumbuhan dan hewan langka. Yang kedua itu menjaga keseimbangan ekosistem, yang berarti situs warisan dunia melindungi situs budaya dan alam yang bernilai tinggi. Yang selanjutnya itu mengenal aneka ragam ekosistem. Yang pertama itu hutan. Karena bisa dilihat, mungkin dua gambar tidak terlalu anak-anak. Yang pertama itu hutan. Hutan yang dimana hutan tropis yang kaya akan biodiversitas, menyimpan berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua itu terumbu karang, yang dimana terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan dan keindahan laut lainnya dan menjaga ekosistem pesisir. Dan yang ketiga itu pegunungan. Pegunungan yang menengah dengan aliran sungai dan flora endemik menjadi sumber air dan habitat bagi fauna unik. Kita masuk ke slide peranannya bagi masyarakat lokal. Yang pertama itu ada di sini kita bisa melihat piramidanya. Yang pertama itu sumber mata pencarian. Ekosistem itu bisa juga menjadi sumber mata pencarian untuk masyarakat lokal, yang dimana kita bisa melihat apa-apa sumber pangan manusia sekarang yang bisa dilihat, yaitu seperti padi dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Yang kedua itu pelestarian budaya lokal, yang dimana pelestarian budaya lokal itu termasuk apa-apa budaya yang ada di setiap provinsi dan setiap Sulawesi yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga itu pengetahuan tradisional, yang dimana pengetahuan tradisional ini menyangkut tentang nilai-nilai keagamaan yang diambil dalam pengetahuan tradisional tersebut, seperti kegiatan-kegiatan upacara adat tersebut. Yang terakhir itu tantangan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang pertama itu perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengancam ekosistem dan habitat. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan flora dan fauna. Dan sementara yang ketiga itu pengelolaan yang baik sangat penting untuk menjaga kelestarian panjang. Baik, mungkin tadi anak-anak sudah mendengar sedikit pemantik dari saya untuk materi kita yang itu dengan tema Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama itu, ada yang di sini yang sering membaca dongeng ketika masih anak-anak? Tidak. Oke, baik. Kali ini Bapak akan membagi kelompok kepada anak-anak untuk saya akan membagikan setiap kelompok membaca dongeng. Jadi saya akan bagi kelompoknya itu yang di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
mengingat di kelas ini anak-anak sekalian banyak yang tidak hadir, jadi saya bagi dengan tiap kelompok saja. Mungkin bisa dipercepat untuk Bapak akan bagi kelompoknya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Baik. Nah, saya bagikan ini dulu Dina. Ya, tarik Dina, tarik ya. Kelompok tiga kita. Ya, baik. Nah, sudah terbagi ini kelompoknya masing-masing. Kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok Tiga. Nah, pintar. Makasih Pak. Jadi Bapak akan kasih kalian membaca teks dalam waktu 10 menit saja. Ingat ini teksnya juga pendek, jadi berapa kalian mau minta untuk membaca? 5 menit. Nah, saya kasih 10 menit. Baik, saya kasih 5 menit untuk membaca teks yang ada dalam cerita dongeng tersebut ya. Yang mana? Oh, ini saya pada kasih ya. Saya untuk bicara. Oke. Waktunya 5 menit ya untuk membaca cerita dongeng tersebut. Baca Ji. Cepat nah. Jadi mesti dibaca Ji. Nah. Baik, sudah baca Ji. Nah, baik, untuk setiap kelompok itu saya akan kasih saya ingin setiap kelompok itu membuat 5 pertanyaan atau 3 terkait tentang apa-apa yang menjadi yang sudah dibaca tadi namanya toh teks dongengnya. Nah, Saya bisa apa? bertanya Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. di tentang ini. Iya, kelompok berapa kita? Kelompok satu. Kelompok 1. Ya, silakan Nak. Mungkin terima kasih Bapak Guru tercinta. Mungkin pertanyaan saya dari legenda Putri Komodo ini, apa makna yang bisa diambil dari dongeng yang Bapak bagikan ini? Apa hikmah yang dapat kita ambil? Mungkin itu saja Pak. Oh, baik, terima kasih ya. Yang kelompok lain atau ada lagi yang ingin bertanya tentang yang saya cerita dongeng yang saya bagikan ini? Ya, silakan. Pertanyaan saya, bagaimana legenda Putri Komodo mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran perempuan? Terima kasih. Nah, baik. Cuma itu? Kelompok lain? Hah? Apa? Sudah silakan. Bapak sambung untuk anak-anak sekalian. Silakan. Oke, baik Pak. Terkait tentang materi tadi itu Taman Nasional dan di situ warisan dunia. Iya. Tadi kan dijelaskan ada namanya hutan hujan tropis. Mana? Ini. Ya, Ya, silakan. kenapa disebut hutan hujan tropis? Cuma itu. Iya, Baik, langsung kita jadi ini kan saya sebagai guru ini mengambil tema Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Nah, kebetulan ini materi ini saya ambil dari sesuai dengan tema saya. Nah, jadi dan itu yang saya bagikan ini terkait tentang dongeng ini itu dia berkesinambungan dengan tema yang saya angkat dari materi kita pada hari ini. Mungkin itu Nak. Oh, ya.
Ya. Baik, tadi anak siapa namanya? Melani, Pak. Nah, baik. Mungkin dari pertanyaan anak Melani tadi, apa peran apa tadi? Peranan bagi Ya, peran perempuan dalam ah, legenda. peranan perempuan dari legenda cerita dongeng legenda Putri Komodo itu dia bisa menjadi sosok teladan bagi masyarakat yang ada di pulau sana. Kebetulan itu pulau menjadi legenda ketika pada saat mungkin anak-anak belum dapat ceritanya, tapi Bapak sudah melihat ceritanya kemarin itu dia pada tahun 1986 itu menjadi pulau yang sangat legenda bagi masyarakat di sana. Kenapa? Dengan beraneka ragam pengetahuan lokal yang ada pada masyarakat tersebut, mereka bisa mendapat apa yang mereka inginkan pada saat itu. Jadi yang bisa anak-anak pahami tentang itu yang Melani tadi itu pertanyakan, legenda Putri Komodo itu sang tokoh kepada cerita dongeng tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak Melani. Baik, terima kasih banyak, Pak. Tadi kepada anak Paso yang mempertanyakan hikmah yang dibalik cerita ini ya. Iya, Ya, baik. Kita berbicara tentang hikmah yang kita ambil di legenda Putri Komodo itu. Sebenarnya kita bisa mendapat banyak hikmah, tapi poin penting yang kita ambil dari hikmah tersebut itu mengapa Putri Komodo itu dia sosok yang paling dikagumi oleh masyarakat di sana. Karena kenapa dia mungkin anak-anak saya kira belum pernah ketahui tentang legenda tersebut, masih kurang membacanya. Jadi putri tersebut itu sangat dikagumi oleh para masyarakat di sana. Karena kenapa dia seorang tokoh yang dimana paling digemari oleh masyarakat di sana. Mungkin itu. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil? Nah, pelajaran yang dapat diambil dari cerita Putri Komodo ini, yang dimana kita sebagai masyarakat biasa jangan pernah menganggap kita itu sudah menjadi manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Jadi makanya cerita legenda Putri Komodo ini dia bisa mengatakan semua apa yang menjadi perkataan oleh masyarakat di sana. Tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua untuk menyadari bahwa kita di dalam manusia kita harus bisa berpikir secara logis dan untuk mengetahui tentang apa-apa yang menjadi kekurangan kita masing-masing. Mungkin yang baru datang siapa namanya? Nurul Sisa. Kenapa terlambat nak? Pak, ketiduran. Oh iya baik. Hujan. Oh iya tidak apa-apa nak. Dengan keadaan begini, Iya. ilmu itu penting untuk kita semua. Ya, baik. Sekarang waktu Bapak untuk bertanya kepada siswa. Nah, saya untuk bertanya kepada saya tunjuk atau mau angkat tangan. Angkat tangan. Nah, baik, Bapak akan memberikan anak-anak sekalian singkat saja pertanyaan untuk diberikan kepada anak-anak sekalian. Saya tunjuk saja untuk paling ujung di sana. Siapa yang mau paling? Nah, baik. Mungkin sudah dipahami semua tadi itu cerita legenda Putri Komodo? Sudah dipahami betul-betul itu ceritanya. Nah, baik. Bapak guru akan bertanya kepada siswa, apa yang kalian pelajari hari tentang legenda Putri Komodo dan apa yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian? Saya Ya, baik. Anak masuk lagi pintar. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak Guru tercinta. Iya, terima kasih nak. Mungkin apa dari cerita legenda Putri Komodo apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Mungkin ini berkaitan tadi dengan pertanyaan Pak, apa hikmah yang dapat atau pelajaran yang dapat diambil dari legenda Putri Komodo? Mungkin setelah saya baca sesingkat pelajaran yang dapat diambil di sini bahwa di sini keluarga Empun Ade itu adalah sesosok keluarga yang harmonis, yang dimana dia itu saling menyayangi dan saling melindungi. Dan pelajaran yang kedua di sini dia itu selalu berbuat baik dan menjaga hewan-hewan yang ada di sekitarnya, karena hewan-hewan tersebut juga adalah mata pencahariannya untuk selalu hidup. Dan di sini juga selalu hidup berdampingan dengan hewan-hewan yang tinggal di habitatnya, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap manusia itu harus berbuat baik juga dengan alam di sekitarnya, karena alam juga selalu memberi apa yang kita butuhkan. Mungkin itu. Betul, beri aplaus untuk teman-teman kalian semua. Ya, oke. Baik, mungkin kita semua sudah pelajari tentang bahasa Indonesia untuk hari ini. Mungkin Bapak akan tutup dulu pelajaran kita untuk hari ini. Mungkin apabila ada kekurangan di saat Bapak menjelaskan, itu bukan dari saya, itu melainkan dari saya pribadi. Nah, terus kalian bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.